Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya masih membahas mengenai infeksi telinga luar. Nah tadi juga Dokter Weti sudah banyak menjelaskan nih ya. Nah mungkin dari Dokter Lisda terlebih dahulu nih. Itu tadi kan ada namanya terapi lah ya dari dokter, bagaimana cara penanganan nih. Nah itu biasanya nih ketika kita sudah terdiagnosa infeksi telinga luar ini, berapa lama sih terapi atau mungkin penyembuhannya nih dokter? Oke, jadi sebenarnya nanti kita lihat dari tingkat seberapa parahnya ya, atau terapi apa sih yang akan kita berikan. Kalau misalnya dia yang seperti kata Dokter Wenti tadi yang bandel dalam tanda kutip, itu paling kita lakukan spooling istilahnya, atau kita ambil ya, kita ekstraksi serumennya, kita keluarkan. Tentunya ini harus dilakukan oleh dokter ya yang berkompeten. Itu biasanya setelah kita ambil udah selesai gitu ya. Ataupun kalau misalnya ternyata masih ada timbul rasa merah atau meradang, itu biasanya nggak lama lagi, sekitar 1 ataupun 2 minggu sudah pulih. Tapi selama pengobatan dengan catatan tetap harus menghindari semua faktor risiko. Jadi biasanya sih kita ambil amannya ya dok ya, kurang lebih 2 minggu tuh nggak boleh berenang, nggak boleh kemasukan air, nggak boleh dikorek-korek gitu ya, nggak boleh dimasukin apapun lah ke dalam telinga gitu. Biasanya gitu, jadi kurang lebih 1-2 minggu. Jadi memang harus diistirahatkan telinganya ya dokter betul. ya. Nah juga mungkin ada beberapa nih di masyarakat sering banget nih banyak banget nih idenya dokter. Kalau sekarang kan kita udah tahu nih ternyata telinga tidak perlu dikorek. Tapi ternyata di masyarakat ini masih sering banget mengkorek telinga. Tapi tadi juga boleh kalau memang terasa gatal banget nih dokter ya. Nah sekarang tuh ada apa ya, gaya-gaya yang baru nih dokter. Seperti kayak ada buat pembersih telinga itu menggunakan elektrik, terus ada kameranya. Katanya biar kita tidak salah nih ketika kita membersihkan telinga. Itu seperti apa dokter Wente? Oke, jadi itu sangat rentan sebenarnya ya. Membersihkan telinga sendiri dan lihat kamera. Berarti harus ada multifungsi kita nih. Mata lihat ke situ, tangan kerja di sini gitu kan. Jadi itu rentan sekali terjadinya iritasi nantinya. Takutnya satu, bahannya itu keras ya. Dan yang kedua, steril atau tidak? Nah, kan sudah dipakai berkali-kali nih, gimana cara pembersihannya, nyimpannya di mana, steril enggak? Justru nanti dimasukkan malah ada bakteri dari situ kan. Jadi sumber infeksi, bukannya melegakan gatalnya, malah menimbulkan infeksi, penyakit baru jadinya. Kemudian bagaimana cara dia membersihkannya? Dia lihat nih, terus korek-korek, walaupun dilihat tapi kan kadang bisa kebablasan nih sampai ke dalam, dia nggak tahu batasannya ini sepertiga luar atau tidak. Jadi kan yang boleh itu kalau sepertiga luar dan dibantu oleh orang lain, karena orang lain bisa dengan fokus melihat, oh batasnya cukup batas ini nih. Ini kalau sendiri bersihinnya, mana lihat kameranya lagi nggak fokus dong nantinya. Nah itu rentan terjadinya nanti bisa trauma nantinya ya, atau iritasi, luka jadinya ya. Apalagi kalau kotoran telinganya kedorong ke dalam. Apalagi kalau telinganya agak keras, nanti dicongkelnya kan dengan alatnya yang keras juga jadinya luka, jadi infeksi. Jadi lebih baik tidak ya dokter ya. Baik, mungkin terakhir nih edukasi nih buat teman-teman di rumah untuk menghindari. Iya, jadi yang pertama tidak boleh korek-korek telinga ya. Jadi mekanisme tubuh kita sudah sangat baik diciptakan. Dia kotoran telinganya akan keluar sendiri, akan menguap sendiri dan akan hilang sendiri ya. Kalau gatal boleh dilap-lap dengan kain yang steril yang menyerap air ya. Kemudian kalau kemasukan telinga jangan panik, kemasukan air jangan panik, miringkan, lap kering, kemudian biarkan. Karena dalam 1 sampai 2 hari akan hilang sendiri. Kemudian untuk yang suka berenang atau bermain air, boleh pakai penutup telinga ya. Penutup telinga seperti topi berenang ya. Kemudian jangan masukin air lah ke dalam telinga, buat apa ya. Terus jaga makanannya ya. Jangan jajan sembarangan, apalagi yang punya amandel ya, anak-anak kecil biasanya ya. Itu dijaga makanannya. Terus olahraga sih satu lagi tetap harus olahraga ya. Baik, terima kasih Dokter Wenti dan juga Dokter Lisda udah banyak banget nih memberikan edukasi tentunya untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Dan buat teman-teman tentunya jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap hari hanya di TVRI Bengkulu. Saya Viva Macha pamit undur diri, sampai jumpa.